ini mau rapat kloter, kita mulai saja. Beliau setelah rapat kloter. Malah bisa jadi dibalik, beliau dulu baru ngaji dulu. Apa beliau dulu ya? Beliau dulu baru ngaji apa? Beliau dulu baru ngaji apa ngaji dulu? Ngaji dulu ya? Tetap ngaji dulu. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita semua kenikmatan iman, kenikmatan Islam serta kenikmatan sehat sehingga kita bisa hadir di Masjid Prawiro Setiko ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ustadz Wawan Sembodo dan para asatid dari Multazam dan calon jamaah haji tahun 2026. Marilah pengajian pramanasik ini kita mulai karena pengajian ini nanti akan ada live dari Tanah Suci, yaitu dengan Ketua KPHU Multazam dan jamaah yang ada di sana. Nah, sebelum dimulai, marilah saya mohon izin untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari KPHU Multazam langsung dari Tanah Suci, kemudian pengajian inti nanti akan disampaikan oleh Ustadz Wuntat Wawan Sembodo, kemudian yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah dan kita talbiyah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya
acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Evan. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Ivan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya sambutan Ketua KBHU Multazam dan testimoni langsung dari Tanah Suci. Untuk itu kepada Ustadz Mas Hadi, waktu disilahkan. Monggo Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu dan Bapak jamaah ad-dakwah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Kami yang ada di Miswallah sedang dalam persiapan siap-siap untuk berangkat menuju Madinah. Teman-teman berkemas, packing, koper dan sebagainya. Kami sampaikan selamat datang pada saudara-saudaraku yang sedang hadir di Masjid Pak Wirostiko. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersambung rasa, kita bisa berangkat bersama-sama. Alhamdulillah tahun ini kita ditempatkan di dua lokasi. Yang satu ada di Miswallah, sebagian ada di Sisyah karena ada 9 kloter. Untuk ad-dakwah Sleman semuanya di Miswallah, kemudian KBIHU Multazam di Bantul juga di Miswallah, KBIHU
Kulon Progo di Misfalah hanya berdekatan hotelnya. Kulon Progo di Hotel 911, Ad-Dakwah di 912, kemudian Bantul 912, satu hotel, dan untuk kota di 801 yang jaraknya kurang lebih hanya 300 meter. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sungguh kami merasa berbahagia bisa bersambung rasa melalui telekonferensi ini, dan saya menyambut baik. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak istiqomah, mari bergabung. Insya Allah kami Multazam dan Ad-Dakwah siap mendampingi dengan para pembimbing yang memang sudah mendapatkan surat pengakuan dari Kementerian Agama, yaitu sertifikasi pembimbing haji nasional, sehingga Ibu dan Bapak tidak perlu ragu lagi untuk memilih bersama kami, dan insya Allah kami istiqomah di dalam mendampingi setiap kegiatan, baik itu di tanah air, di dalam perjalanan, kemudian di dalam ibadah, baik itu di Madinah, Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian di Madinah, dan insya Allah nanti kita kembali di tanah air, kita bisa senantiasa bergandeng berjamaah dalam mencoba untuk mempertahankan kemakmuran. Selamat bergabung, mudah-mudahan Ibu dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan insya Allah untuk haji tahun 2026 waktunya memang sudah bergeser lebih bulan-bulan yang dingin. Ini kami berakhir bulan Juli itu mulai puncaknya panas, karena kemarin di Arafah suhu masih 50 derajat, sekarang sekitar 46, dan di malam hari bisa 39 derajat. Tentu itu bukan suatu halangan. Insya Allah Ibu dan Bapak termasuk orang-orang yang terpilih, insya Allah nanti berangkat tahun 2026 bersama kami Multazam dan Ad-Dakwah. Di samping saya ini ada jamaah yang menyertai, yang kami bersamai, namanya Pak Joko Purnomo. Nanti silahkan Pak Joko menyampaikan hal-hal yang dirasa kenapa bersama kami, mengapa ikut kami, apa saja yang dirasakan, sehingga mudah-mudahan itu akan memberikan gambaran yang jelas tentang profil Multazam dan Ad-Dakwah. Sekali lagi selamat bergabung. Insya Allah besok pada saat manasik klasikal, manasik rombongan, kita bisa berjumpa lagi. Mungkin itu saja dari saya, sekaligus nanti kami limpahkan kepada Pak Joko Purnomo yang senantiasa bersama kami dalam kegiatan sejak manasik di tanah air, dan sekarang kita akan menuju ke Madinah. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silahkan Pak Joko untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Tanah Suci. Terima kasih Mas Hadi sudah mengizinkan kami bersama Pak Mas Hadi untuk ikut memberikan testimoni tentang KBIH Multazam. 2008 orang tua kami mulai bergabung dengan Multazam. 2009 kami bersama istri ikut bergabung dengan Multazam. Kenapa kita memilih Multazam? Satu, legalitas jelas dari Kementerian Agama. Yang kedua, mempunyai rekam jejak dan pengalaman dalam pembimbingan yang bagus. Yang ketiga, memiliki reputasi yang baik secara testimoni positif dari jamaah yang sebelumnya. Pendampingan
masalah kesehatan, KBM Mutajam bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UII. Insya Allah semua faktor kesehatan akan dikawal dari awal sampai akhir. Terus yang selanjutnya, program yang ditawarkan sangat baik. Ada KIIP, yaitu Kajian Intensif Islam Pasca Haji. Sebelum berangkat di Tanah Suci sampai kepulangan, terus akan dikawal dan akan menjadi saudara, insya Allah menjadi saudara dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Mas Hadi. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, demikian jumpa kami dengan telekonferensi ini. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu dan Bapak bisa mendapatkan gambaran, dan alhamdulillah semua jamaah yang di Misfala, kemudian yang di sebagian di Sekisah, karena ada beberapa jamaah yang terpisah, kami jemput kemana kegiatan kami jemput, sehingga satu kesatuan multazam dan adawah insya Allah selalu terjalin dalam kegiatan baik khususnya pada saat ibadah haji. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mas Hadi dan Pak Joko atas waktunya. Semoga tetap sehat dan sampai kembali ke tanah air nanti dengan sehat walafiat semua rombongan. Terima kasih Ustadz Mas Hadi. Monggo kalau mau rapat. Jadi mohon izin Ustadz Mas Hadi ada rapat kloter sehingga tidak bisa membersamai kita nanti sampai selesai. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Untat Wawan Sembodo. Ustadz Untat ini beliau adalah kepala sekolah Salsabila yang ada di Purworejo, dan beliau ini juga sertifikasi nasional untuk pendongeng Islami. Nah, sudah bersertifikat. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu punya putra-putra pengen didongengkan beliau, nah ini sudah ada di sini beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya mohon Bapak Ibu yang sudah membawa kertas formulir, mohon untuk diisi dan nanti diserahkan ke panitia. Jadi ada nama, kemudian alamat, nomor kontak, lajeng nomor porsi. Kalau nomor porsi tidak hafal, tidak diusi nggak apa-apa. Yang penting nama, alamat dan nomor kontaknya, nomor HP. Baik, itu mungkin informasi dari panitia. Monggo Ustadz Untat, waktu dan tempat disilakan. Pakai ini bisa. Bisa jalan-jalan. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berhijrah di jalan Allah dan bersungguh-sungguh, maka mereka mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suratnya Al-Baqarah 218. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, yang insya Allah mudah-mudahan tahun 2026 dipanggil Allah untuk bisa berangkat haji. Yang hadir di sini insya Allah paringi kesehatan, paringi kesempatan, dana yang cukup dan sehat sehingga insya Allah 2026 berangkat kuntur haji mabrur. Allahumma amin. Sehat sedaya Bapak Ibu. Monggo kalipun sami pun dar pun unjuk mengke nek telah saged mendhet melih di warung-warung terdekat. Maksudnya sini jatahnya cuma satu. Bapak Ibu semuanya, yang pertama bersyukur pada Allah, detik ini Allah masih memberikan kita nikmat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian di daerah Purworejo, karena saya ini kepala sekolah SJIT Salsabila Purworejo, tapi tinggal di kota gede, jadi cuman sekitar 70 kilo dari rumah. Nanti malam mau ngisi di sekitar Purworejo juga. 10 orang ustadzah meninggal di sekolah yang sama. Maksudnya ada sekolah namanya SJITK, Sekolah Dasar Islam Terpadu Asyafi'iyah, meninggal karena kecelakaan 10 ustadzah. Naik mobil angkutan mau takziah di ibu kepala sekolah yang bapaknya meninggal, akhirnya saat takziah belakangnya ada mobil tronton membawa batu bara, nuwun sewu kayak disetrika, wus begitu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebelum mereka berangkat itu sudah sempat selfie dulu, foto-foto gini, klik klik klik. Akhirnya Masya Allah 10 orang, 13 yang meninggal, diantaranya 10-nya adalah dari para ustadzah. Bapak Ibu semuanya, ada satu malah yang masih titelnya SAG. SAG itu bukan SAG, MAG. MAG itu manten anyar gres. Jadi masih kurang lebih setengah bulan meninggal, setelah menikah meninggal. Maka sekali lagi bersyukur pada Allah kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Sebenarnya yang kita cari itu nopo nggih? Sebenarnya yang kita cari itu apa? Monggo yang bisa jawab langsung dapat door prize. Door prize-nya HP merek Swallow. Bukan ini ya kan, HP merek Swallow. Bapak Ibu, kira-kira yang mau kita cari itu sesungguhnya apa sih di dunia ini? Mestinya yang kita cari dalam surat Al-Baqarah tadi, rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Apapun yang kita lakukan mengharap rahmat Allah. Kalau dipikir dibalik haji enggak haji, pokoknya yang penting rahmat Allah turun. Karena bisa jadi sudah niat haji Allah belum memberangkatkan. Ada yang sudah niat sudah berangkat sampai Donohudan pulang lagi. 2 jamaah Purworejo kemarin sudah sampai di Donohudan harus kembali pulang karena tidak memenuhi persyaratan. Rahmat Allah. Setuju Bapak Ibu? Allah itu kalau sudah memberikan rahmat, api jadi dingin. Yakin apa mboten? Ada ndak api yang dingin? Api apa? Asmara.
Oh, api asmara malah lebih panas, melebihi panas api biasa. Api biasa membakar kayu dan paling plastik. Api asmara bisa membakar hati. Ayo, apa Bapak Ibu? Sebelumnya saya mau tanya, jenengan tadi pagi sampai siang ngunjuk toyo panas enggak? Teh. Kenapa kok tehnya panas? Karena sebelumnya airnya digodok, betul? Berarti yang membuat panas api, yang membuat panas air tadi adalah api. Salah. Yang membuat panas itu Allah. Karena ada api yang dingin, api yang untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim tidak mendapatkan rahmat, mati Nabi kita. Tetapi Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Apinya dingin. Contoh kedua Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Sudah tahu isi surat Al-Fil? Abraha mau menghancurkan Ka'bah, Allah kirim pasukan ababil membawa kerikil dari neraka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Coba ini untuk membayangkan jenengan pura-pura jadi pasukan ababil. Siap Bapak Ibu? Siap jadi pasukan ababil. Monggo dijawab. Assalamualaikum. Monggo pun jawab. Kabar gembira, kita mendapatkan percayaan dari Allah menjadi tentara menghancurkan Abrah yang sombong. Siap? Kabar gembira kedua, kita mendapatkan senjata canggih dari Allah, kerikil-kerikil dari neraka. Siap semuanya? Kalau begitu, ayo semuanya masuk neraka, ambil kerikil. Pripun jenengan sing bayangin niku. Loh mati loh Pak Muntat sebelum masuk, itu kan bayangan kita. Ternyata rahmat Allah jauh lebih besar. Kerikil neraka pun tidak panas. Kenapa? Rahmat Allah jauh lebih besar. Diturunkan kepada Abraha yang sombong, Abraha semuanya hancur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Matinya seperti daun yang dimakan ulat. Apa bedanya Abraha dengan Ababil? Bedanya Ababil mendapatkan rahmat, Abraha mendapatkan laknat. Maka Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, apapun yang kita lakukan, monggo niatnya hanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana supaya mendapatkan rahmat? Ayat yang pertama tadi kembali. Innalladzina amanu, beriman. Cuma sayangnya sekarang ini beriman agak sedikit dikaburkan. Siapapun yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa namanya beriman. Maka salam saja harus komplit, mulai dari assalamualaikum. Apalagi Pak? Namo Buddhaya, tambah apa lagi? Salam kebajikan. Jenengan nggih yakin ngoten niku? Halo. Nggih, harus diucapkan ngoten niku. No, tidak. Oh, nanti nanti kita intoleransi. Intoleransi itu ibarat saya minum air putih. Ini ada Ustadz Wahyu minum jus, ada Ustadz Beni minum kopi. Ustadz Wahyu minum jus. Boleh saya tebak jus yang paling disukai? Jus pelem. Jenis puan, pelem puan. Oh bukan ya? Namanya toleransi itu bukan berarti air putih, jus sama kopi diaduk jadi satu, bukan. Namanya toleransi itu saling menghargai, tidak diaduk jadi satu, tetapi saling menghargai. Cuma kita harus meyakini bahwa Islam is the best. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau ada pertanyaan atau ada pernyataan begini, sebelum kita masuk ke haji, sebelum masuk ke sana ada pernyataan, monggo dijawab betul atau salah. Agama Islam agama yang paling benar, betul apa salah? Betul? Sebelah mriki ibu-ibu, bapak yang madhep ke barat, betul? Agama Islam agama yang paling benar, betul bapak yang menghadap ke utara? Betul. Kalau saya jawabnya salah.
agama Islam agama yang paling benar. Pernyataan itu salah. Yang betul, agama Islam agama yang benar, karena yang lainnya salah. Kalau kita mengatakan agama Islam agama yang paling benar, berarti yang lainnya dianggap benar, tapi Islam paling benar. Ngonten niku? Halo? Berarti yang betul pripun? Agama Islam agama yang benar, yang lainnya salah. Kok salah? Nah, kita tunjukkan salah dulu. Contoh, nun sewu, mohon maaf. Selain Islam tuh ibarat apa namanya, lilin yang disulut, disumet, lalu dijengkengkan. Jengkengkan itu apa Pak Bu? Nek niku diwalik Pak, dimiringkan, netes, tetesannya namanya lilin. Itulah ketuhanan selain Islam. Allah di langit turun ke bumi, netes berubah menjadi Tuhan. Jadi Allah tuh di langit lalu netes ke bumi, nitis. Semua agama Kristen ya begitu. Kalau ditanya agamamu apa? Agamaku, Tuhanku tuh Allah. Ya Allah. Kalau kita bacanya tulisan ya alif lam lam ha kan ya Allah, bacanya dari sini. Tapi kalau baca dari kiri ha lam lam ya, itu mereka baca haleluya. Kalau kita dari sini ya lam lam ha ya Allah, ya alif lam lam ha. Mereka kalau dipikir Tuhannya sama, konsepnya beda. Tuhan seakan-akan turun ke bumi berubah jadi manusia lalu disembah. Nabi Isa alaihissalam, Isa sampai di Yunani menjadi Aisus. Sampai di Eropa, orang Eropa nggak bisa bilang pertamanya vokal, harus ada konsonannya. Yesus. Dibawa orang Belanda ke Indonesia jadi Yesus. Isa begitu diangkat ke langit oleh umatnya lalu disembah. Siddhartha Gautama, si Buddha begitu meninggal dibuat patung disembah. Semuanya sama. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita selalu bersolawat dan kita selalu napak tilas dengan tindak haji oleh orang saudara kita Hindu disembah, namanya Dewa Brahma. Dewa Brahma itu Nabi Ibrahim, istrinya namanya Saraswati, Siti Sarah. Sama Bapak Ibu, tapi Islam yang is the best. Nah, dari keimanan yang kuat tadi muncul mestinya niat karena Allah. Nah, kita masuk di sana Bapak Ibu. Niat karena Allah. Kalau niatnya tanpa Allah nanti ditolak. Dulu ada seorang sahabat, bisa dikatakan sahabat Bapak Ibu. Perang Uhud, semua pemuda, bapak ibu, bapak-bapak yang kuat perang ikut ke Bukit Uhud. Ada satu orang yang nggak mau perang, namanya Qazman. Siapa Bapak Ibu? Qazman. Qazman itu nggak mau perang. Lah ngapain perang, mending di rumah saja sambil menunggu menjaga harta dan kekayaan saya. Nggak mau perang. Apa yang terjadi? Diajak oleh ibu-ibu Medina. Hei Qazman, kamu nggak maju perang? Pemuda nggak maju perang kuat, kayak wanita saja. Diajak terus. Akhirnya Qazman mengatakan, baik, akan kutunjukkan pada ibu-ibu Medina bahwa aku ini bisa berangkat. Akhirnya dia perang naik kuda dengan gagah berani, pakai baju, pakai tombak. Suara apa Bapak Ibu? Suara bapak, ya bukan suara kuda. Ya, betul, matur nuwun Bu. Para sahabat kaget, Qazman ikut maju perang. Pada saat perang itu betul dia memang luar biasa, bisa banyak membunuh pasukan musuh. Di akhir cerita Qazman mati. Para sahabat mengeluh-elukan, dia itu hebat. Dia tadi banyak membunuh musuh, pasti dia pahlawan surga. Rasulullah bersabda, wahai sahabat, Qazman ini pahlawan dari neraka. Loh, ya Rasulullah, aku tahu sendiri bahwa dia itu banyak membunuh musuh. Tidak salah, niatnya bukan
bukan karena Allah. Niatnya hanya ingin dipuji oleh ibu-ibu Madinah. Ibu-ibu, Pak, kalau saya bicara begini, ya Allah, kadang-kadang saya prihatin sendiri. Saya sendiri sering ngisi ceramah sana sini, jangan-jangan banyak yang mendengarkan, jangan-jangan niatnya si Wuntat ini hanya niat dapat amplop. Padahal amplop itu penting enggak? Amplop penting napa mboten? Mboten. Isi enggak penting. Karena yang penting jumlahnya. Oh, napa niki? Maksud saya Bapak Ibu, sebelum kita berangkat luruskan niat kita. Haji bukan semata-mata aku ki yo men diceluk, kadang-kadang nanti bersihnya malah lupa, bersihnya berubah. Haji. Dulu zaman Belanda itu kenapa kok orang-orang kalau pulang haji itu sekarang dipanggil haji? Itu karena untuk membuktikan, oh mesti kalau orang berangkat haji pulangnya menjadi pencerah di masyarakatnya. Maka oleh orang Belanda diberi titel haji. Oh haji, perlu diawasi itu. Pasti itu nanti akan membuat masyarakat jadi pencerahan. Sekarang mau pakai monggo, tapi hati-hati jaga niat. Jangan sampai karena itu, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bapak Ibu? Dan kita tunjukkan Islam is the best. Contoh salah satu, pada ibadah haji itu melakukan tawaf. Membentuk angka pinten? Angka pinten? 0. Maksudnya kosong, pasrah. Kosongkan hatimu. Nah, jadi ternyata yang tawaf gak cuman manusia. Saat haji, sebelum berangkat haji harus praktek haji dulu. Apa? Tawaf. Sholat itu ternyata membentuk angka 0. Bapak Ibu, saya berdiri lurus berapa derajat? Halo? Garis lurus berapa derajat nggih? Mas UGM berapa derajat? Berdiri lurus 180. Saat rukuk berapa derajat? Rukuk yang betul tegak lurus. Ustadz, tolong taruh di geger saya. Di geger saya. Kalau enggak tegak lurus berarti jatuh. Enggak jatuh kan? Ya. Sudah Ustaz, jangan lama-lama ya Allah. Nah, makasih ya. Berarti berapa derajat Bapak Ibu? 90 derajat. Saat rukuk 90 derajat. Sujud sekarang. Sujud yang betul ininya lurus. Apa ini? PU2. Nah, tegak lurus, jadi agak panjang dikit. Nih saya praktekkan yang tadi. Ya, sininya tegak lurus. Ini kurang sempurna. Ini tidak sempurna. Bahasanya, bahasa Inggris Jawanya ndeprok. Oh, bahasa Jawa itu ya. Berarti berapa derajat? Separuh dari rukuk. 45. Sujudnya berapa kali Pak dalam satu rakaat? 45 tambah 45 berapa? 90 tambah 90 berapa? Tadi berdiri lurus 180. Kalau di total pinten? 360 derajat niku napa? Lingkaran itu 0, kosong. Berarti kita sebelum berangkat haji mestinya sudah mengosongkan hati kita, madep, mantep, melu, marang maratua. Ya Allah, wis tuwa melah melu maratua marang Allah. Ternyata 0 itu lingkaran pasrah. Subhanallah. Saya mau tanya lagi, Ibu, Bapak, matahari itu muter enggak? Berarti matahari niku tawaf napa mboten? Bumi niki muter napa mboten? Berarti bumi niki tawaf napa mboten? Kalau bumi berhenti, enggak tawaf, enggak sholat, enggak pasrah pada Allah, apa yang terjadi? Nah, gelempang, mati semua. Kiamat, hari itu, hari kiamat, hari yang paling dahsyat bagi manusia. Siapa yang nyanyi? Ayo, bukan Roma Irama, Wuntat Irama. Ternyata
di sana praktek tawaf. Lah kalau tawafnya berputar, matahari juga berputar, bumi juga berputar. Lalu siapa yang menciptakan gerakan tawaf itu? Siapa yang menciptakan gerakan sholat? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini dengan keimanan, subhanallah, itulah kebenaran Islam. Tadi kan saya katakan sungguh Islam itu agama yang benar, yang lainnya salah. Subhanallah. Jadi tawaf itu berputar. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan lagi nih. Napa niki? Isinya air. Air niki ternyata nggih tawaf lho. Yakin apa mboten? Air niki muter dari pegunungan turun ke bawah, bawah tanah, lalu disedot oleh manusia, manggit pompa air masuk ke toren. Oh, masuk di atas toren itu, lalu dipakai minum, masak, mandi, lalu dibuang untuk VOC. Kenapa VOC? Toharoh, VOC, fish of cure. Masuk ke septic tank. Apakah berhenti? Mengalir terus. Sampai kemana? Laut yang kelihatan ini, sungai apa nih? Progo. Sampai kemana? Laut. Disedot oleh matahari, ditiup angin, lalu hujan, ditahan oleh pohon-pohon, keluarkan lagi pelan-pelan, muter. Ternyata air juga tawaf. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, jangan malah tepuk tangan. Tadi saya matur, tidak usah tepuk tangan, jangan malah tepuk tangan. Ini kalau airnya bisa ngomong, Bapak Ibu, airnya bisa ngomong. Pak Wuntat, ketemu lagi. Loh, pernah ketemu, Pak? Pernah. Kapan? Dulu aku dipakai Pak Wuntat loh. Untuk apa? Ya untuk, ayo ngomong toh. Maaf loh Pak Wuntat. Iya. Untuk apa? Dulu aku dipakai, maaf loh Pak Wuntat, untuk cebok. Pak Wuntat kaget, hah? Tapi si airnya ngomong, Pak Wuntat, dulu saya kotor, dulu saya bau, dulu saya najis, tapi saya sudah muter Pak Wuntat, sudah tawaf Pak Wuntat, akhirnya saya sudah bersih dan suci kembali, boleh diminum Pak Wuntat. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelak tenan kok. Ternyata tawaf kita nanti akan membawa hati kita menjadi suci. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, banyak hal-hal hikmah-hikmah yang bisa kita sampaikan. Suatu saat kalau ikut manasik KBH Multazam, insya Allah akan dijelaskan dengan detail, detail bagaimana makna tawaf, sehingga panjenengan berangkat itu, oh itulah kehebatan Islam. Subhanallah. Baik, saya lanjutkan dikit lagi. Bapak Ibu, orang mendapatkan rahmat karena niat karena Allah. Yang kedua, tidak kalahnya adalah walladzina hajaru. Apa itu walladzina hajaru? Berubah, berhijrah, punya komitmen untuk action. Action itu bergerak. Jenengan sudah punya niat haji tetapi belum punya action, nggak bisa. Bisa jadi Allah belum memberangkatkan. Harus punya action, berubah. Karena dengan berubah Allah akan turunkan rahmat. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Jenengan besok kalau pas tindak haji, sa'i nggih? Nggih toh? Sa'i toh nggih? Sa'i niku napa? Ini pemanasan dulu, sambil dicek. Sa'i dengan sa'i beda napa mboten? Sa'i dengan sa'i beda. Kalau sa'i ngoten niki. Nah, niki sa'i. Ngesa'i. Kalau pakai ain sa'i napa? Pun ngertos dereng. Sekedap niki enten tiyange mboten toh? Oh, enten niku kok mendel sedaya. Sa'i niku napa sa'i?
jenengan jawab berlari kecil, maklum wong belum ikut manasik KBIHU multazam. Wah, nanti kalau sudah masuk lebih dalam, sa'i itu bukan berlari kecil, tetapi berusaha, bersegera. Anaknya Ismail hampir mati sekarat, maka sang Siti Hajar ibunya segera berusaha mencari air, karena berusaha nggak mungkin cuman jalan santai. Wong berusaha kok cari air, anaknya mau mati kok endi nenek banyu, bunten kan, mesti lari, dan larinya kecil. Wong ibu-ibu nggak mungkin larinya gede-gede kayak bapak-bapak. Kalau ibu ya larinya kecil-kecil. Akhirnya sejak itu sa'i namanya lari kecil. Sa'i itu bukan lari kecil, tetapi segera menyelamatkan anaknya yang hampir mati. Maka beliau akibatnya karena berusaha, maka beliau lari. Jadi semata-mata bukan lari, berusaha. Ibu, action itu maknanya berusaha. Meskipun hasilnya pasrah pada Allah. Siti Hajar berusaha sofa marwah sofa, jaraknya 400 meter. Nanti yang lari kecil hanya bapak-bapak di pilar hijau, kurang lebih 50 meter. Itu pun bapak ibu kalau capek bisa nyewa skuter, tinggal pencet klik, jalan. Nggak usah saat pilar hijau lalu dikebutke karena sa'i, mboten sah. Karena sa'i artinya berusaha. Nah, subhanallah, sa'i. Ternyata Siti Hajar berusaha sofa marwah. Hasilnya bukan di sofa marwah, hasilnya di kaki anaknya Ismail. Artinya apa Pak Wuntat? Artinya yang penting kita diperintah Allah berusaha. Masalah hasil pasrah. Sofa marwah mestinya rezekinya di sofa marwah. Wong Siti Hajar berusaha di situ. Ternyata di Ismail. Karena yang memberikan rezeki itu bukan karena usaha kita, tetapi karena rahmat Allah turun. Berarti Pak Ustaz nggak usah usaha. Salah, harus berusaha. Haji 2026 insya Allah sudah masuk dalam porsi. Perlu berusaha apa? Niatkan yang lurus. Nanti pagi ibu bapak siap olahraga, setidaknya jalan-jalan rakitan sepekan sekali, melampahkan pundi. Siapa tahu, kita nggak tahu nanti di Mina bisa jadi antara pondokan dengan lempar jumroh atau jamar itu jaraknya panjang. Saya dulu jaraknya 7 kilo dari pondokan menuju ke Jamarot itu 7 kilo, habis ngelempar balik lagi pulang, berarti 14 kilo jalan kaki terus. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. 14 kilo kalau ke arah timur kira-kira sampai mana nggih? Pundi? Ring Road. Lebih Jogja. Bisa jadi sampai di rumah saya, Kota Gede. Jalan kaki, bayangkan. Maka perlu persiapan action, wajahadu atau walladzina hajaru, berhijrah. Itu maknanya jenengan siapkan fisik, termasuk mental Bapak Ibu. Yang penting lagi mental. Karena sekarang ini saya tidak meden-medeni. Kemarin pengalaman di Banjarnegara, suami istri terpisah. Betul nggih? Kloternya terpisah di Banjarnegara. Di sini bisa jadi naik pesawatnya bareng, turun di Jeddah atau mungkin di Mekah, Madinah dan sebagainya, atau turun di Jeddah. Bisa jadi bisnya enggak satu bis, suami di sana, bisnya di sini. Pengennya kan kita terus dua sejoli, sehidup semaput. Sehidup semaput apa sehidup semati nggih? Sehidup semati. Kok malah dipisah? Nah, kadang-kadang muncul persiapan mental. Jenengan bayangkan seperti Siti Hajar, Nabi Ibrahim saat punya anak Ismail, lah kok diperintahkan melakukan perjalanan haji. Beliau tinggal di Palestina, Siti Hajar dan Ismail sang kecil ditinggal di Haram, Masjidil Haram.
Palestina, Mekah, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Berapa jaraknya ini? Ini paling cuma 1 meter wong ini. Itu Bapak Ibu, pertanyaan kan cuma berapa jaraknya ini. Tapi kalau ditanya berapa jarak antara Aqsa Palestina dengan Haram Mekah, jaraknya monggo Ibu ambali 1233 km. Monggo pun ambali. Jauh apa dekat? Oh, enggak cuman jauh, jauh sekali. Jenengan bayangkan Banyuwangi sampai Jakarta. Subhanallah. Gendong bayi, panas-panasan. Kalau Nabi Muhammad SAW perjalanannya dengan Isra Mi'raj pakai buruk, kecepatan kilat, barkun, wus ke langit, wus enak dalam tanda petik gitu. Nabi Ibrahim, Ismail dengan gendongan 1233 itu lurus begini, bisa jadi mereka belok kanan, belok kiri, naik turun. Subhanallah. Siti Hajar hebat, nggak mengeluh. Ibu, assalamualaikum. Sudahkah panjenengan niat haji siap mentalnya? Bapak, assalamualaikum. Sekarang ibu dulu saya tanya, siap jadi Siti Hajar? Kira-kira diajak melakukan perjalanan gendong si anak kecil, kira-kira jenengan mengeluh mboten? Siti Hajar, Mas, kita mau kemana toh Mas? Udah berhari-hari kok perjalanan. Istriku nunggu perintah Allah. Begitu mendengar Allah, beliau itu langsung innalladzina amanu, pasrah pada Allah. Oh Mas, perintah Allah. Oke Mas, betul nopo Mas. Aku enggak marah, aku enggak mengeluh karena semuanya perintah Allah. Puncaknya ditinggal di tengah padang pasir. Hijr Ismail, Bapak Ibu kalau pernah lihat Ka'bah ada setengah lingkaran, itu pangkuan Ismail. Ismail ditinggal di situ. Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim balik kanan pulang ke Palestina. Siti Hajar melihat suaminya balik kanan, dikejar. Mas Ibrahim, kejar. Lalu ditarik-tarik, Mas, kenapa aku ditinggal di sini? Mas Ibrahim mengatakan, istriku, ku pondok pesantrenkan anakku padamu, Ismail. Pondok pesantren? Iya. Beratap langit? Iya. Berbantal batu-batuan? Tidak salah. Hanya sedikit bekal dari Palestina, makanan? Iya. Dan aku nggak tahu ini orang asing, Arab itu asing, aku orang Palestina, nggak ngerti bahasa Arab. Mas, apakah itu perintah Allah? Iya istriku, perintah Allah. Siti Hajar, Mas, kalau perintah Allah, aku siap apapun yang terjadi. Bisa jadi saya berdua, Ismail anak kita mati kelaparan di sini. Tapi sudahlah, pasrah pada Allah. Mudah-mudahan mati kami husnul khotimah. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Kurang semangat, assalamualaikum. Jadi kan sudah dapat info-info haji sekarang tuh nggih, ya agak sedikit jamaah diuji mentalitasnya, kekuatannya, ya kan? Ada yang bisa, ada yang macam-macam, ada yang napa menika dari Arafah tidak bisa ke Musdalifah, akhirnya murur niku napa? Hanya di dalam bis doa saja lewat, nggak sampai mabit di Musdalifah. Bahkan ada yang di Mina akhirnya harus di pondokan. Jadi tidak di komplek Mina. Semuanya harus diikhlaskan atas ujian dari Allah. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Subhanallah, luar biasa. Ini bayangan sementara kita ini dibandingkan Siti Hajar belum seberapa. Besok naik pesawat, turun naik bis sudah disiapkan, nanti ada pondokannya nyaman. Dulu tinggalnya di Hijr Ismail. Subhanallah, kita belum seberapa. Ya Allah, berikan aku kekuatan mental, fisik, niat yang ikhlas. Yang terakhir tentang
berjihad, wajahadu fi sabilillah. Pertama, haji itu niat ikhlas supaya dapat rahmat Allah. Yang kedua, action, nggak boleh canggung-canggung meskipun semuanya pasrah pada Allah, olahraga dan sebagainya. Yang ketiga, butuh komitmen. Komitmen itu apa Bapak Ibu? Butuh konsekuensi, butuh pengorbanan yang tiada tara, ya, insya Allah. Jadi termasuk juga pelunasan, monggo disiapkan karena pelunasannya tahun ini berapa Ustadz Sirgran Nasrun? Pelunasannya berapa tahun ini? Dari 25 tambah berapa kemarin itu? 6, turun dari tahun sebelumnya kan 57 totalnya. Sekarang ini jadi apa namanya 61 juta kurang lebih. Nggak tahu besok tahun besok. Jadi juga harus persiapan napa menika mal harta kita. Ini butuh komitmen yang tinggi insya Allah. Kalau sudah komitmen yang tinggi, bismillah apapun yang terjadi berangkat. Niat sehat. Napa malih Bapak Ibu? Ragat, meskipun ragatnya macam-macam, ada haji, abidin atas biaya dinas, ada haji saparudin, separuh biaya dinas, separuh biaya sendiri, ada haji mansur, napa mansur? Tanah dan rumah digusur, ada haji sokeh, sokongane ngokeh, ada malah haji namanya Haji Abu Rosyid Arbuda Rashido. Nah, makanya dari niat sehat, nomor Bapak Ibu, ragat, sempat, jangan lupa taat. Kalau sudah taat, insya Allah apa? Mangkat. Niat, ragat, sehat, sempat, taat, insya Allah mangkat. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini baru pemanasan kita. Harapan kita insya Allah nanti akan ada, kalau di KPU Multazam itu insya Allah manasnya per pekan sekali, per pekan sekali, kurang lebih 3 bulan nanti klasikal, nanti baru kemudian dikelompokkan sesuai dengan rombongan masing-masing, digembleng sampai detail, sedetail-detailnya. Juga perlu diketahui sedikit Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan milih multazam itu yang pertama bahwa KBHI kita ini insya Allah dengan bimbingan insya Allah mengikuti sunnah Nabi dengan pembinaan dan pendampingan jamaah berdasarkan ilmu dan tuntunan syariat. Jadi kita sesuai dengan syariat yang betul-betul disunahkan oleh Nabi, dan ini sudah ada Dewan Syuronya. Kemudian juga nanti dengan biaya tahun ini 2,5 juta itu insya Allah ada buku paketnya, ada fasilitas baju ikhram, mukena, buku doa, serta praktek manasik ibadah dan sebagainya. Bahkan nanti yang 2,5 juta itu dari panjenengan mengke kondur dari haji itu akan diberi laporan keuangannya. Biasanya di Pondok Ibnul Qayyim, Bapak Ibu nanti diberi lembaran, ini dari 2,5 juta dari jamaah semuanya, pemasukan sekian, pengeluarannya sekian-sekian, ada sisa sekian nanti digunakan untuk biasanya pembangunan Pondok Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Jadi artinya kita ada transparansi bahwa multazam ini bukan profit, bukan semata-mata cari untung di dunia. Nanti semuanya akan dikembalikan kepada panjenengan. Yang berikutnya insya Allah juga ada layanan dokter. Layanan dokter setiap keberangkatan itu insya Allah setiap satu kloter nanti ada dokter yang dari pembimbing multazam. Jadi pembimbing multazam itu dari dokter, ada dokter Murlani, dokter Dayat dan sebagainya. Banyak dokter-dokter yang setiap kloter atau
tiap tahun nanti ada pembimbingan dokter. Yang berikutnya termasuk juga para pembimbing ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Masyadi, pembimbing yang sudah secara formal sudah bersertifikasi. Kalau saya kemarin kebetulan di Medan kemarin hampir setengah bulan dengan Ustadz Evan dan sebagainya, ada beberapa yang sertifikasi di Jakarta dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Dan juga nanti setelah pulang dari jamaah haji, insya Allah untuk menjaga kemabruran itu ada namanya KIP. KIP itu kajian Islam intensif pasca haji. Jadi nanti ada gemblengan khusus pasca haji, bahkan nanti per bulan sekali ada kegiatan rutin yang sifatnya pembinaan, dibimbing oleh pembimbing berangkat itu harus wajib mendampingi sampai 1 tahun minimal untuk pendampingan panjenengan semuanya. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang di KBH Multazam. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menentukan kepembimbingannya dengan KBHU Multazam. Saya kira begitu Bapak Ibu. Insya Allah saya ulang sekali lagi tadi oleh-oleh kita sore ini surat Al-Baqarah ayat lupa. Al-Baqarah ayat 218. Intinya apapun kita hanya mengharap rahmat Allah. Yang kedua, niat apapun karena Allah. Berhaji niat karena Allah. Yang kedua, walladzina hajaru, berhijrah, maksudnya action. Jangan menunggu, tetapi dalam setahun ke depan dengan latihan-latihan manasik sehingga insya Allah haji kita lebih dipersiapkan. Dan wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh ada komitmen-komitmen pengorbanan yang harus kita lakukan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kalau ada yang bertanya boleh, tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak ada. Nanti akan dijelaskan detail juga tentang lain-lain, tentang informasi-informasi. Mekaten mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saged meranani penggalih insyaallah mabrur 2026 berangkat. Aku qouli hadza fa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Untat Wawan Sembodo yang telah menyampaikan tausiahnya, antara lain beliau menyampaikan tentang peristiwa Siti Hajar yang sekarang ini diabadikan di Tanah Suci, prosesi haji yaitu di Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwa. Dan ada lagi yang lain, tentunya nanti Bapak Ibu akan ke Tanah Suci dan melaksanakan prosesi itu semuanya. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh panitia beberapa, mungkin Bapak Ibu nanti mohon yang belum mengisi daftar hadir, nanti kertas formulir tadi itu sebagai daftar hadir Bapak Ibu, untuk kami laporan ke sekretariat. Bapak panitia, mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi, mohon belum mendapatkan kertas, mohon untuk tunjuk jari untuk bisa mengisi. Ada di sebelah sana itu Pak, Bapak. Yang belum, nanti untuk daftar hadir kami laporan ke sekretariat. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, informasi umum. Yang pertama, informasi manasik klasikal, insya Allah nanti akan dimulai sekitar bulan September, pertengahan mungkin. Jadi bulan September, nah di manasik klasikal itu tempatnya untuk Sleman Barat itu nanti di Hajah Sarwati, Pondok Panti Asuhan Hajah Sarwati. Kemudian untuk Sleman Tengah, Sleman Timur, Kota dan Bantul, itu nanti tempatnya ada di
di lantai 3 Pamela, karena kantor Multazam sekarang sedang direnovasi dan tidak memungkinkan untuk ditempati. Nanti tempatnya ada di lantai 3 di Pamela, toko Pamela, Jalan Pamela 1 di Jalan Kusuma Negara. Itu untuk Sleman Tengah, kemudian Bantul, kemudian Sleman Timur. Sedangkan untuk Kulon Progo ada di gedung PDHI Kulon Progo, Wates. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo disilahkan. Yang mau bertanya ada, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Juan dari Perumahan Jatimas Permai. Saya mau nanya, kemarin waktu kami ngecek di Depak, keberangkatan kami insya Allah tahun 2027. Yang saya tanyakan, apa yang di undangan ini insya Allah nanti pasti berangkat tahun 2026. Gitu aja, Us. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak siapa? Pak Johan. Pak Johan nggih. Pak Johan. Pak Johan. Jadi Bapak Ibu, untuk keberangkatan memang wallahu a'lam. Tadi sudah disampaikan Ustadz Untat, yang sampai Dono Hudan saja itu tidak jadi berangkat, pulang. Ya Ustadz ya? Ya, ini. Jadi Bapak Ibu kalau haji itu memang undangan dari Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu banyak-banyaklah berdoa, mudah-mudahan tetap sesuai dengan perkiraan berangkat. Nah, yang 2027 bagaimana? Yang 2027 boleh ikut manasik. Jadi selama Bapak Ibu kalau sudah nanti membayar di 2026, nanti 2027 berangkat, itu tidak membayar lagi, hanya sekali saja. Jadi satu kali aja. Kalau misalnya 2026 sebenarnya sudah membayar, nah, sudah ikut manasik, ya ikut saja terus. Kemudian 2026 belum berangkat, nanti 2027 bagaimana? Ikut saja, tidak usah membayar. Jadi di Multazam ini bukan untuk mencari keuntungan, tadi sudah disampaikan Ustadz Untat. Kami para asatid ini ingin membantu Bapak Ibu semua nanti bisa mendapat haji, predikat haji mabrur, dan sampai husnul khotimah. Itu harapan Multazam, cita-cita dari para asatid maupun pendiri Multazam. Begitu nggih Pak nggih? Jelas nggih? Nggih. Ada lagi yang lain, monggo. Saya tambahin sebelum Ustadz Evan, tadi saya sampaikan salah satu keunggulan Multazam juga tentang ta'awun. Maksudnya kalau ada yang sakit pakai kursi roda dan sebagainya, Bapak Ibu nggak usah mengeluarkan dana untuk dorong yang lainnya, karena nanti ada tim dari Multazam yang tim pendorong, dan tidak ada namanya tambahan pembayaran untuk kursi roda dan sebagainya. Jadi ini kelebihan dari sisi Multazam, nilai ta'awunnya, saling saling menolong begitu. Makaten ya. Tambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah. Kebetulan saya beberapa kali mendampingi Allahyarham Bapak Sunardi Sahuri sejak 2007 sampai 2018 yang lalu. Beliau selalu menyampaikan bahwa kelompok bimbingan ibadah haji Multazam ad-Dakwah
itu bukan profit. Jadi tidak mencari keuntungan duniawi, tetapi keuntungan ukhrawi. Mengantarkan Bapak Ibu semuanya untuk meraih haji mabrur. Karena idaman atau idola kita semua sebagai seorang muslim itu adalah haji mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain selain surga. Mungkin Bapak Ibu dari selama hidup ini belum bisa mengarahkan untuk kita untuk masuk surga. Tapi dengan haji Bapak Ibu semuanya justru inilah yang mengantarkan Bapak Ibu bisa masuk surga insya Allah. Oleh karena itu semangat kita, niat kita luruskan, mantapkan bahwa haji itu perintah Allah satu kali seumur hidup harus mabrur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau besok 26 tidak bisa berangkat, Allah mengganti atau mengundur, panjenengan mundur dari 2007, itu pilihan Allah yang terbaik untuk Bapak Ibu. Pasti ada hikmah sesudah itu. Maka terima saja apa yang menjadi keputusan dari Allah. Pengalaman yang lalu Bapak Ibu, cadangan 3, rank 3 itu yang dipastikan tidak bisa ikut berangkat, ternyata ikut berangkat walaupun 3 hari sebelumnya baru dipanggil sebelum berangkat. Itu terjadi teman saya. Jadi sekali lagi haji itu adalah panggilan Allah. Wong sugih kaya ngopo nek Gusti Allah rung manggil durung bisa mangkat. Tetapi tukang becak yang penghasilannya sedikit, tukang gudeg, tukang sul sepatu, Masya Allah bisa berangkat. Masjid pun bisa berangkat ibadah haji. Saya Pak Wuntat ini malbel masjid Pak. Alhamdulillah diparingi rezeki dari Allah bisa berangkat. Jadi tidak tahu istitoah kita itu Allah yang menentukan. Istitoah dari segi finansial atau ekonomi. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita jangan pesimis kalaupun kita tidak berangkat di 26. Mungkin di 27 akan lebih baik bagi kita, bagi Bapak Ibu semuanya, itu yang kita terima. Monggo masih ada yang lain silahkan. Ya, monggo Bapak. Mohon sebutkan nama nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono Pak, dari Turi. Yang saya tanyakan begini, nyuwun sewu. Mestinya yang dapat undangan ke sini, ini ibu saya bernama Wiroharsono Al Imam Rejo bin Iman Rejo. Jadinya karena ibu saya itu sudah meninggal dunia, jadi di tahun waktu itu sudah mendaftar, sudah niat untuk berangkat haji. Dan karena meninggal dan itu sama keluarga diwariskan kepada saya untuk menjadi pewaris berangkat ke haji. Mudah-mudahan
karena saya mewakili atau mendapat warisan, mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa berangkat. Kemudian kami tanyakan, saya sebagai anak, karena nyuwun sewu saya juga tidak begitu tahu masalah ba'dal haji ya, ba'dal haji nggih. Apakah bisa anak itu nanti mewakili ibu saya sebagai haji karena sudah meninggal, atau saya tetap haji atas nama saya, terus saya hanya mendoakan kepada ibu saya semoga arwah beliau ini, karena didoakan di Makkah Madinah sana, ini sampai apa yang kami cita-citakan atau kami doakan. Semoga ibu saya juga ikut menjadi haji juga, sesuai harapan dari anak, karena anak haji saya juga mendoakan orang tua. Atau ba'dal itu karena nyuwun sewu, itu ada sertifikatnya kalau enggak keliru nggih. Itu apa maksudnya dengan adanya ba'dal haji itu sendiri? Atau saya itu harus masrahi kepada siapa supaya mendapatkan sertifikat pengakuan menjadi haji begitu. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu rahimahullah. Kalau orang tua, saya tanya dulu, ibu dulu sudah membayar dapat porsi belum Pak? Sudah dapat. Ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi yang lalai. Di sana disebutkan rajulun ayyuma rajulun, endi ana wong kharaja mim baiti, yang keluar dari rumahnya ilal haji, untuk menuju Masjidil Haram untuk beribadah haji. Ja'a yudrikuhul maut, kedatangan malaikat maut qabla ghulub, sebelum sampai dia berangkat. Akhir dari hadis itu disebutkan walahul jannah wa aud jabahullahul jannah. Jadi maka dia memperoleh jannah dan Allah wajib memberikan surga bagi orang itu. Jadi kalau sudah membayar dan sudah dapat nomor porsi, itu sudah sama dengan ibadah haji ming durung ngangkat. Gitu. Jadi sama. Adapun kemudian kalau diwariskan bagaimana? Bapak atau anak yang mewarisi dari yang sudah meninggal itu pun juga mendapatkan pahala dari usahanya untuk bisa berangkat haji. Jadi sama saja. Jadi dua-duanya dapat pahala haji. Oleh karena itu semangat untuk beribadah haji. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh membadalkan anak itu untuk ibunya? Yang boleh membadalkan itu yang sudah haji. Yang belum haji belum bisa membadalkan. Biasanya yang pembimbing berangkat itu pasti membadalkan haji orang-orang yang sudah mendaftar. Sekarang sudah tumpuk, sudah berapa ratus yang mendaftar di KBH Multazam, nunggu antrian dari ustaz-ustaz yang berangkat. Kebetulan saya berangkat 3 kali, selalu mendapatkan amanah, haji amanah itu. Jadi mendapatkan membadalkan yang berangkat yang meninggal, atau yang karena sakit lama tidak kunjung sembuh atau tidak ada harapan sembuh, ya maka bisa dibadalkan. Tetapi syaratnya yang sudah haji.
Ya. Jadi yang belum haji tidak bisa membatalkan. Dan satu orang yang membatalkan haji hanya membatalkan satu orang, tidak boleh lebih. Pendaftaran badal haji itu memang mahal. Tetapi kita Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita berangkat pun juga mahal. Oleh karena itu biaya pendaftaran badal haji ini bukan untuk ustadz yang membatalkan, tetapi untuk pondok pesantren Ibnul Qayyim, di mana Pak Naldi sudah komitmen semua biaya badal untuk pondok pesantren Ibnul Qayyim, diharapkan mencetak ulama-ulama yang menjadi generasi yang akan datang. Dan karena multazam ad-dakwah ini bukan profit, maka pembimbing itu tidak dibayar. Bapak Ibu ini yang duduk-duduk di sini di depan itu tidak dibayar, Pak Bu. Sapa sing bimbing 10 yuta kole inuk nggih. Tidak sama sekali. Dan tidak membayar. Maka berhajinya dia berangkat atas biaya dari multazam, berangkat untuk beribadah haji, juga dari siapa? Jamaah yang sekian banyak itu untuk menyongkong sekian ustadz-ustadzah, ustadz-ustadz yang berangkat membimbing jamaah. Maka disebut tadi Ustadz Punta tadi haji sokeh, haji sokongane wong akeh. Termasuk saya niki termasuk haji sokeh, sokongane wong akeh. Sinten nggih saking panjenengan dan jamaah semua itu yang membayar untuk bimbingan ibadah haji multazam kurang lebih 2.500.000. Untuk biaya itu panjenengan dapat fasilitas, dapat snack, dapat bimbingan seumur hidup, okay. Di sana dapat seragam seperti ini, dapat seragam multazam, dapat kain ikhram, syal, buku-buku manasik. Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah, ini di multazam ad-dakwah ini, dan mengantarkan bapak-bapak untuk bisa meraih haji mabrur. Kemabrurannya bisa terjaga adanya kegiatan-kegiatan selapanan, pengajian selapanan, KIIP tadi ya, kajian Islam intensif pasca haji, kemudian bakti sosial dan sebagainya dalam rangka menjaga kemabruran sampai akhir hayat. Saya kira sudah terjawab Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ivan. Ada lagi? Satu lagi yang mau bertanya? Tambahan Bapak Ibu, Abi Multazam ini sudah mendaftarkan pembimbingnya itu sampai 2042. Kalau dihitung bisnis, sekarang untuk porsi berapa? 25 kan? Bapak Ibu bisa bayangkan 25 juta sampai 2042 itu berapa ratus juta. Itu kalau hitung bisnis rugi itu Pak. Mendingan untuk usaha atau untuk yang lain. Tapi karena ingin membantu Bapak Ibu yang berangkat haji supaya mendapatkan haji yang mabrur. Itu saja niat dari KPU Multazam. Tambahan Bapak Ibu untuk materi klasikal yang nanti kalau akan dimulai itu biasanya materinya adalah tentang toharoh, kemudian sholat, kemudian umroh dan haji, kemudian kesehatan haji, kebijakan haji pemerintah, kemudian hak dan kewajiban haji, hikmah haji, dan barang bawaan. Itu materi-materi yang nanti akan disampaikan pada
manasik klasikal. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi dari panitia, ada yang mau disampaikan? Ustaz Nasrun, monggo. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Tadi ada jamaah bertanya di berita televisi kan tahun ini banyak jamaah yang tercecer gitu ya Pak. Dengar berita ya Pak, begitu ya. Di TV mungkin di internet bisa lihat. Tapi alhamdulillah untuk multazam tahun ini tetap terkondisi. Sesuai dengan rencana tinggal di 2 hotel. Dan di perjalanan semua tas barang bawaan itu terkondisi sampai di hotel. Ya, sebenarnya tadi mau disampaikan di dalam tayangan dari Mekah, beritanya bagaimana perjalanan yang kemarin ikut terkendala sedikit itu semua dialami, yaitu dari Musdalifah ke Mina. Itu semua jamaah memang bis itu terkendala untuk hadir di tempat. Sehingga semua tidak hanya multajam, jamaah-jamaah lain dari Indonesia pun ikut jalan kaki menuju Mina. Jadi sekian tambahan dari saya. Alhamdulillah itu satu testimoni bukti bahwa kita multajam memang sudah tertata keberangkatan tahun ke tahun itu. Ya alhamdulillah terbimbing, tertata semua, tidak sampai ada jamaah yang hilang, linglung atau gimana begitu. Sekian Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Nasrun. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup saya ingin membacakan pantun. Naik pesawat menuju Madinah, singgah sebentar bertemu sahabat. Dengan multazam terasa indah, belajar manasik jadi lebih hikmat. Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan doa, dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mana